Sementara kalau dalam beberapa kasus tidak, cuma dalam masalah etika untuk lebih sore supaya kita lebih mengaji, kami pesankan kepada beliau. Soalnya kami juga ingin ngaji kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ini yang dibahas masih belum tasawuf. Tidak akan mungkin kita bisa idrak atau tasawuf. Idraku rotin tasawuf lim pada kulisbatin kita sedikit musik. Kalau yang ditanyakan yang wajib dihormati, semuanya wajib dihormati. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan ketika anaknya Abu Jahal yang namanya Ikramah disakiti oleh seorang, dianggap itu kamu anaknya orang bodoh. Kanjeng Nabi mengatakan man adza qorobati faqad adani wa man adani faqad adallah wa man adallah faqad adallah. Padahal itu putra dari Pak Abu Jahal. Tapi kalau masih muslim, kalau masalah yang dihormati, kalau masalah pengertian zuriyah, ini ada bermacam-macam. Zuriyah yang dimaksudkan di dalam bab zakat, zuriyah di dalam bab doa beda. Zuriyah di dalam bab nasab, yakni yang di situ mendapatkan kemuliaan dari syariat yang luar biasa sehingga mendapatkan ghanimah yang disebut dengan qulil anfalu lillahi wa li rasulihi wa lidil qurba ay qurbatun nabi. Itu siapa? Itu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kenapa Bani Hashim dan Bani Muthalib? Mbah Manaf itu punya putra 4, Hashim, Muthalib, Naufal, Abdul Samsin. Termasuk Sidina Utsman itu keturunan dari Abdul Samsin. Ketika Zubair bin Abdul Samsin ketika minta bagian dari Al-Qasas. Kenapa? Kalau Naufal itu tunggal bapak Sijiwo yang sehingga mahjub. Jadi dengan Abu Thalib dan Hashim itu liab, tapi selain itu lihat di dalam kitab Bajuri, namanya dalam Bajuri. Kalau Abu Samsin itu karena memusuhi, walaupun liab Hawen sama dengan Abdul Muthalib, sama dengan Bani Hashim atau Hashim, satu ayah satu ibu, tapi dunianya itu musuh kepada Nabi seperti Abu Jahal, sehingga kan dianggap tidak dimasukkan di dalam dunia. Bal yang berbal yang amal, walaupun sama-sama dunia, tapi karena memusuhi tidak sama dalam akidah, tidak sama dengan pola berpikirnya, akhirnya tidak dianggap sebagai dunia. Makanya mestinya itu dunia yang dihormati itu yang sama amaliyahnya, hanya sekedar dunia, tapi jangan disakiti. Kalau menyakiti itu kalau di dalam apa itu namanya zakat. Dan hal itu juga nampak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya putra yang namanya Kan'am, jelas itu putra binasa. Ketika Kan'am diajak untuk bergabung dengan Nabi Nuh, laqala ya bunayya kam ma'ana wa la takun minal kafirin. Qala sa'awila sa'awila yasibun dhamma qala la asma yauna minal rabbi. Ketika Kan'am itu tenggelam, Nabi Nuh minta tahu kepada Allah, inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahram
innahu laisa min ahli, itu bukan keluarga kamu. Kenapa? Wa innahu amalun ghairu shalih. Itu anaknya sendiri yang dianggap oleh Allah sebagai keluarga. Ini di dalam din ini termasuk bagian kelima. Tapi kalau nasab tetap itu namanya duriyah, karena Nabi Nuh katakan innahu min ahli. Innahu min ahli. Kan anak saya sudah keluarga saya. Iya, tapi innahu laisa min ahli wa innahu amalun ghairu shalih. Ini urusan ikhtirah. Berarti ikhtirah dibedakan antara dia musuh kepada Nabi dengan orang yang tidak musuh kepada Nabi. Walaupun sekarang nggak bisa kita deteksi. Nah, demikian pula di dalam dawai Allah, alladzina amanu wa taba'u dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di sana duriyah, di sana itu tidak harus binasa, tapi biiman, sama-sama iman. Makanya lima topik doa guru muslimin walau Asia itu termasuk keluarga. Dan kalau metode huruf, maaf, itu Mbah Maimun waktu pidato di situ pondok di kalangan orang-orang Syiah yang akhirnya Syiah marah-marah apa itu bisu-bisu, karena beliau di dalam menjelaskannya sangat konkret mengatakan Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Jadi mertua itu masuk ke Amri, tak sah omah gitu deh. Dia jawab Mbah Maimun. Termasuk Sidina Umar itu juga menantu, juga mertuanya Rasulullah. Sidina Umar itu termasuk apa itu ayahnya Hafsah itu istrinya Rasulullah. Dulu mosok tak ahli bed. Nah ini menjelaskan video ahli bed yang harus dihormati masalah Abu Bakar dengan Umar. Tapi itu ranahnya kalau pendapat golongan Syiah yang anti dengan Abu Bakar, anti dengan Sidina Umar, hanya valid dengan ahli bed. Niki anunya apa itu bedanya antara bab nasab, antara bab itu bab kehormatan dari syariat dari fikih yang sehingga mendapatkan hormat, yang sehingga haram untuk menerima zakat, itu hanya Bani Muthalib dan Bani Hashim. Untuk Bani Muthalib itu apakah duriyah Rasul? Enggak. Bukan duriyah Rasul, karena duriyah Rasul itu yang Bani Hashim, karena itu paman. Cuman kan Nabi tahu al-am sinwan Nabi, bapak ibu dulu tahu paman itu dulu bapak itu baik itu saja. Tapi aslinya kalau duriyah nggak bisa, kecuali yang dari keturunan Sayyidina Ali, karena putranya Mbah Abu Thalib itu tidak hanya Sayyidina Ali, ada Ja'far itu juga putranya Muthalib, tapi bukan dari Sayyidina Ali, juga bukan menantunya Kanjeng Nabi. Tapi kok tetap dimasukkan golongan Karobah. Nah, ini Bani Muthalib dan Bani Hashim. Bila kita bicaranya Karobah penasab. Nah, tinggal itu. Lihat nasab. Kalau nasab secara fikih, duriyahnya Rasul malah nggak ada. Kalau memang ada komitmen bahwa nasab itu harus dari laki-laki, karena Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamul nabiyyin. Cuma karena apa itu kehormatan memuliakan perlu kita hormati, berarti walaupun itu dari perempuan tetap kita anggap ya. Nah, kalau seperti itu duriyah min khaisu nasab sawa'un kana min jadil ab au min jadil sama, harus kita hormati. Makanya
li Zaidin summa auladihi yadkhulu bihi al-unsa wal dzakar. Sama. Cuma walaupun bagiannya itu juga tidak sama dengan warisan, sama sawah bainal banat wal bani kalau di dalam bab wasiat. Dan juga jangan lihat dalam madzhab mu'in dalam masalah bab wakaf dari Zaidin summa auladi itu sama. Jadi berarti kalau di situ memang kita melihat dari sisi maknanya yang kita bahas bingung. Kalau dalam masalah aulat yang dianggap orang yang mengatakan ini untuk aulat Rasul, baik keturunan laki-laki dan perempuan sama. Kalau kita anggap nasab, berarti nasab itu yang nasibin bisa diabi hanya dengan papa. Kalau ini malah justru dari Rasul mengkotek. Tapi tidak apa-apa kita masuk dalam masalah. Sedangkan yang kalau kita bahas Rabbidah Alawiyah itu bukan ranah fikih. Itu hak beliau di dalam kata Rabbidah itu persatuan, perkumpulan antara Bani Alawiyah. Itu hanya mereka yang diajak siapa? Aktivitas Alawiyah. Itu apa namanya? Kematian beliau, hak itunya beliau. Adik kata saya mengajak keluarga saya, yang saya anggap keluarga adalah yang ini. Juga masalah baik. Ini bukan ranah fikih, itu hak prerogatif Dan subjektif. Ya. Dan subjektif. Tidak bisa kita ikut campur. Misalnya, maaf, habaib itu yang sudah jelas masuk tidak dianggap karena mungkin mereka tidak dianggap karena hanya masuk saja tidak jelas. Ya urusannya dia. Nah, sedangkan zuriyah itu, nasab itu, kalau kita bicara subutun nasab, ini ada beberapa sebab. Ada yang khafi, ada yang dohir. Termasuk ada yang dengan ikrar, ada yang dengan istilhaq. Istilhaq itu loh, bisa tapi dengan syarat-syarat. Nah, kemudian ada yang dengan dakwah, tapi ada syarat-syarat. Yang ini saya tidak akan menyebutkan yang disebutkan ini banyak sehingga tidak merumuskan subutun nasab, bukan merumuskan siapa alawiyah. Kalau kita atau siapa yang berhak untuk dimuliakan. Lek sing dimuliakan ya wong man ada musliman maqad azani wa ada azan semuanya harus dimuliakan. Lagi, tapi mestinya gitu, semuanya orang yang harus dimuliakan. Jangan kalau kesem semuanya muliakan karena zuriyah saja. Inilah kelemahan di Madura yang menjadi pokok yang penting. Zuriyah tidak memikirkan ini cocok dengan Nabi atau tidak. Terus kata memuliakan, pokok memuliakan berarti mengikuti. Beda memuliakan dengan mengikuti. Jangan dianggap kalau kita memuliakan kita adalah mengikuti. Bahwa Imam Syafi'i itu hormatnya kepada Imam Malik luar biasa. Sampai buka kitab saja ketika Imam Malik tertidur gak berani. Tapi masalah pendapat harus diikut. Nah ini kan kita jangan hanya terus figurnya yang harus kita ikuti yang menjadi bahaya. Akhirnya kita semacam itu. Sehingga menyakitkan beberapa habaib yang lain. Ini namanya ta'assub, yaitu fanatik dengan figur yang akhirnya menjadi letaknya bukan orang-orang Islam yang semacam ini. Ini mestinya kita fair. Maaf. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita bicara soal dzurriyyah dari Allah, berarti ya sama, baik laki-laki perempuan sama mulia, tapi tidak masuk di dalam nasab yang sebagaimana dikehendaki oleh Alawiyah. Juga apalagi nasab di dalam masalah urusan syarifah, syarif dan syurafah. Nah, itu yang dianggap hanya nasab bil buah tidak dianggap. Itu hanya istilah sendiri.
Nah, yang kita bahas yang mana? Ini istirahat beda. Kalau istirahat semua yang kita hormati, harus kita hormati. Nah, sampai Kanjeng Nabi tidak menghormati putrinya, la yuzawwij ala Fatimah. Jangan sampai kawin di atas Fatimah. Makanya Sayyidina Ali tidak pernah berani memadu pada Fatimah. Tapi berani setelahnya Fatimah wafat. Ini khususnya. Walaupun dalam Qurannya sudah jelas bagi itu maka balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini ayat kali Kanjeng dikatakan man hadza Fatimah faqad hadza. Jangan sampai kau menyakiti Fatimah. Siapa menyakiti Fatimah? Menyakiti saya. Padahal hanya dikawin saja. Dikawin itu dimadu. Itu jika Fatimah sakit Kanjeng Nabi juga sakit. Ini anak perempuan tetap sama. Tetap sama. Jadi tidak hanya yang jauh dari laki-laki, cuma kalau kita melihat dari korobah yang di sana mendapatkan anfal itu jalurnya dari jalur laki-laki walaupun itu perempuan. Tapi nasabnya yang nasab laki-laki yang dari Arham tidak karena disamakan di dalam bab waris. Ya nanti ya bahasanya di sini kalau tidak berarti ketika dari suhari pun saya. Nah makanya kita berbicaranya ini apakah yang seperti ditanyakan siapa yang perlu dihormati? Semuanya keturunan Rasul baik bijadil abu bijadil itu akan dihormati secara khusus. Sampai ternyata keturunan wedok dimaki-maki kode enggak marah enggak, tidak dihormati marah enggak, sudah jelas. Walaupun ini anak saya tapi dari keturunan perempuan, tapi kalau tidak dianggap saya pun juga marah. Itu secara uruf. Kalau cuma di dalam masalah penghormatan. Tapi kalau urusan nasab ya tetap jalur A. Kalau dalam masalah urusan akhirat itu semuanya orang mukmin walau Asia. Kan itu. Nah, apa kita jawab dengan kalau dalam bab ini, tapi gak cocok dengan pertanyaan. Makanya maaf para habaib misalnya dengan Warisono itu gak dianggap, ya sudah gak masalah, itu urusan pribadi. Dia tetap jalurnya bisa binasa, bisa dengan sifato, bisa dengan ikrar, bisa dengan dakwah, itu bisa tetap nasab. Cuma gak diakui dan mawon juga masalah. Ini urusan bahasan nasab yang berurutannya ini bukan ranah fikih kalau seperti ini, tapi ranahnya secara ranahnya itu riwayat. Tadi dalam masalah riwayat sama belajar hadis, ada hadis itu riwayatnya sahih tapi matanya nyatanya sahih. Bahkan yang itu hati orang yang pintar juga ada yang hadis menurut secara rawinya tidak sahih tapi maknanya jelas sahih. Banyak kan semacam itu kan apa? Banyak karena berdasarkan riwayat. Makanya tidak bagi kita tidak punya hak membicarakan atau mengusik tentang siapa yang Bani Alawiyah itu intern, subjektif dan hak prerogatif. Apa sampai merah. Nah, misalnya ada ini anak baik saya tidak diakui maka atas keputusan Mahkamah saya tidak akan berubah. Mestinya kalau tidak diakui sampai ya lapor ke sana kenapa dan mengapa kan itu tidak apa. Oh kamu nggak jelas ya sudah. Nggak jelas. Walaupun nggak jelas kalau memang itu keturunan pasti akan nampak jelas. Maaf, ini saya malah tambah lanjau karena yang kita bahas itu dari sisi mana saya tidak paham. Tapi kalau kita melihat siapa yang kuliah yang harus kita hormati, semua kuliah baik laki-laki
tidak hanya beliau orang Islam semuanya harus kita hormati. Bahkan tidak hanya orang Islam, dunia harus kita hormati. Tapi kita hormati ada macam-macamnya, nenek, ukhuwah Islamnya, ukhuwah Watonnya, terus orang ukhuwah Syariah, Sani, ini ukhuwah Alawiyah, ukhuwah Alawiyah beliau sendiri yang ngerubusno, kita gak sanggup ikut campur intern. Makanya saya keturunan Wali Songo gak dianggap, ya silahkan, gak masalah. Saya gak ikut campur itu. Kita kan memperjuangkan juga gak bisa kan. Itu haknya beliau. Nah, maaf, ini sekedar pertimbangan dari kami, bukan taskhih, bukan membenarkan urusan syariat, tapi perlu kita bicaranya dari sisi mana yang perlu kita ketahui. Kita perempuan IPA, zakat, terus masalah doa, masalah yang harus dihormati, beda semuanya. Masalah alawiyah beda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan yang Allah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang karena jadinya menjadi kegelisahan teman-teman itu kan tentang masalah bid'atul rasul itu kan, yang ada bid'atul rasul itu ada kekhususan tersendiri, sehingga ketika sekarang misalnya seseorang yang sudah teridentifikasi nyambung dengan Rasulullah misalnya, sementara status sosial itu yang menjadi kegelisahan. Kadang ancaman-ancaman yang sifatnya ada di mana ada itu apakah sampai yang ada hubungannya ada Nabi, walaupun status sosialnya itu dianggap orang biasa. Itu yang menjadi kegelisahan, karena yang seakan-akan yang saya sebut tersebut itu ancamannya mengerikan begitu. Sementara banyak yang masih berhubungan darah tapi status sosialnya itu beda, itu dikesampingkan karena ancaman-ancaman yang mengarah pada dzurriyyatul rasul gitu ya. Nah, ini kesalahan kita. Jadi memang kalau kita lihat dari tadi, kalau sampai menyakiti tidak menghormati anak kami perempuan dari suku perempuan, yakin Rasulullah. Kita sendiri tuh, walaupun ini gak di dalam masalah nasab tidak masuk, tapi dari keturunan perempuan misalnya, yakin mbahnya juga marah dan itu disayang semuanya. Dan di masyarakat status sosialnya dibedakan. Nah itu kan itu kan perlu apa itu namanya, belajar kebangsaan. Nah, perlu hidup berbangsa dan perlu hidup apa itu namanya yang secara objektif. Kita tidak usah apa itu namanya ta'assub, tapi semuanya harus kita hormati. Jangan sampai kita tidak menghormati. Orang kafir saja harus dihormati. Nah, ini juga cara menghormati. Nah, cuman kalau di dalam masalah apa itu namanya, dampaknya luar biasa, dampaknya bahaya, semuanya dampaknya bahaya, semuanya dampaknya bahaya, walaupun dari sudut wanita, secara akal mawon itu, sama dengan anak perempuan, terus anaknya perempuan, laki dari bukan perempuan, terus dihina, terus gak dihormati, dibedakan dengan yang lain, marah enggak dengan jelas. Nah, ini yang perlu kita angkat. Semuanya kita hormati. Nah, kita jangan kalau kita harus pandang nasab yang nantinya kita boleh menerima dan kemudian kita harus silahkan itu merupakan kebanyakan beliau bukan salah. Ngomong. Terima kasih. Ya, sambut. Dari kurang-kurang solusi lain.
Kata oleh mana bercerai? Cukup. Ya, kalau misalnya mereka kan ganti dulu. Status sosialnya kurang lebih. Ya, itu kan urusannya masyarakat kan itu pemahamannya. Ya, beliau itu adalah insight. Beliau adalah guru usul kisah yang saya minta sekarang kepada beliau untuk yang mohon beliau untuk memberi arahan kesehatan pada teman-teman karena kadang maaf kadang saking mungkin berpengaruh dengan istilah dunia itu kadang sampai tidak mempertimbangkan masalah amal sehingga maaf harusnya sering istilah jadi sebenarnya kalau pertanyaan sebenarnya sudah tahu tapi untuk kesadaran arahan bagaimana caranya kesadaran teman-teman orang harus share itu seperti bagaimana masalah ini. Bahkan kalau seperti beliau sampaikan lewat air kalau melihat itu ya kita sedang dengan video langsung yang kita kirim siapapun harus kirim bahkan orang kafir pun yang harus menggunakan sebelum karena menggunakannya misalkan tidak sama persis dengan para Islam atau orang yang betul-betul takwa pada suatu masyarakat. Ini mohon arahan. Tadi ada yang menarik dari apa yang dikatakan oleh berkaitan kata-kata dunia tersebut di namun secara amalun dari solid secara amal secara Yesus ikut atau apapun itu ideologi dan sebagainya tidak sama. Berawal dari kajian putra dari atau putra dari mana beliau ada 4 putra, namun salah satunya karena memang memusuh pada Nabi sehingga tidak dianggap, tidak diistimewakan apakah konsep ini juga bisa diberlakukan pada dunia yang katakanlah sudah masyhur, sudah fakta, namun secara amalia ikut ideologi dan sebagainya tidak solid atau tidak sama dengan ekstrim salahnya mayoritas ulama di Indonesia. Nah, ini loh yang perlu kita apa itu namanya agak tatik dalam pembicaraan bahwa minhaj amaliyah kita nggak perlu ikut, nggak perlu menghormati. Tapi dalam sisi karena itu dunia harus kita hormati. Bagaimana caranya? Dua hal yang berbeda yang harus yang tanahku. Lihat di dalam Ihya Ulumuddin juz 3 dalam masalah bab kibir dan bab tawadhu. Kita kibir kepada orang itu, kita menghormati atau godok kepada orang fasik karena Allah itu bagus. Tapi karena kita merasa lebih baik, padahal itu tidak bisa dipisahkan, berarti kita merasa lebih baik. Orang merasa lebih baik dari orang fasik itu jelek. Jelek. Kenapa kok jelek? Karena belum tentu orang fasik itu husnul khotimah dan kok belum tentu husnul khotimah. Lalu bagaimana caranya Imam Ghazali menarasikan kembali kepada Allah semuanya. Andai kata engkau menjadi muridnya seorang kiai
yang dicintai dan kau dipasrai pada anak-anaknya. Dan kalau anaknya melanggar harus kau pukul, harus kau marahi. Ini dilematis. Kalau kita marah, kamu itu siapa tuan kuliahnya? Guru. Tidak marah, diperintahkan guru. Nah, ini bagaimana? Marahlah karena kita diperintahkan. Tapi jangan sampai di dalam hati kita marah betul. Marahlah karena kita diperintahkan guru, namun bukan berarti kita mau buta karena nafsu, karena benci, jangan. Karena hanya sekedar saya diperintahkan guru demi kebaikan ini, gitu loh. Masya Allah. Jadi nasinya Imam Ghazali. Termasuk ada sesuatu yang harus kita cintai tapi kita benci. Ini bagaimana bisa kumpul cinta dengan benci? Seperti tadi itu diantaranya. Kalau saya contohkan, kita dengan WC itu benci karena baunya nggak enak. Apalagi kita waktu makan ada orang bicara WC. Kita nggak suka karena baunya, karena itu tempatnya kotoran. Tapi kita suka karena itu kita butuhkan. Nah ini harus kita bedakan di sana. Makanya dulu yang ada semacam ini perbuatannya nggak sama, maksudnya perbuatannya nggak pas. Harus kita nggak suka dengan perbuatannya. Tapi kita harus tahu ini karena kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak suka. Jangan sampai kita membuat buta terus marah-marah. Nah, itu pun juga makhluknya Allah, ya kan? Itu pun juga yang guru kita. Bisa ya? Itu saya lihat dalam penyebab apa itu namanya sombong karena alim dalam bab Ihya Juz 3. Nah, sombong karena alim. Ini orang alim itu sulit tidak sombong, karena selalu dikala mendapatkan fatwa-fatwa dari Quran dan hadis yang sombong saja. Tapi gak boleh kita sombong. Bagaimana caranya? Nah, terus diantaranya ya, kita harus marah kepada orang fasik. Yang sehingga kadang-kadang orang itu kalau sudah ketemu orang fasik langsung berdiri. Itu sok suci, itu termasuk orang yang taat, yang golak, yang ini. Lalu bagaimana? Kita gak suka dengan perbuatannya, tapi ketika dia melakukan perbuatan baik, ya harus kita suka langsung. Apa ketika nggak cocok ya kita nggak usah susah dengan pekerjaannya, tapi begitu tidak melaksanakan ya kita suka. Tapi jangan karena orangnya ini kan. Nah, biasanya kalau kita sudah nggak suka karena perbuatannya, sampai kapanpun walaupun dia sudah nggak melaksanakan kita benci. Nah ini yang salah. Ini memang